بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم يلقاه. Afwan ya, jadwal anak pindah-pindah ya. Dari Jumat ke Senin, sekarang Kamis. Ya, kok tak lihat kok jemaahnya masih tetap ya. Enggak kegocek ya. Ini disclaimer aja ya. Kok disclaimer ya? Bukan ya. Klarifikasi ya mungkin ya tepatnya. Bukan anak yang dipindah, tapi anak yang minta tolong Ustadz Ayat untuk mengisi di hari Senin. Karena beliau daripada harus pindah jadwal ke tempat yang lain, ya beliau aja yang ambil di waktu anak hari Senin. Biar beliau bisa masuk sini, bisa kita ambil istifadah sama-sama. Mengingat aslinya anak jadwalnya di sini, ketika dipakai Ustadz Ayat berarti anak kosong. Tujuannya biar anak bisa mulazamah beliau. La qadarallah ketika tahu ada anak kosong di hari Senin, langsung diminta tempat lain. Selama ini anak ikut kajian beliau online, YouTube terus setiap habis sisa. Pulang anak sempatkan dengarkan. Yang bertahan cuman kajian beliau di hari Rabu dan kadang-kadang yang hari Kamis di Abdillah. Itu jarang, kadang-kadang bolong-bolong. Jadi anak pengen kalau fokus di sini kan anak bisa ikut numpang gitu. Ternyata tetap harus nonton YouTube juga. Ala kulli hal. Dan anak maunya mungkin istirahat ya. Ternyata dikasih hari Kamis ya. Hari Kamis siapa aslinya? Di sini ada juga. Ada rutin juga aslinya. Ala kulli hal. Dan insyaallah kajian kita akan lebih cepat selesai, mengingat bahwa kajian kita sudah bukan ganjil genap lagi, tapi setiap pekan. Pembahasannya semoga tidak menjadikan kita lupa dari pekan lalu. Harapannya ketika clipping atau lembaran-lembaran yang dibagikan itu dengan satu ukuran yang sama, harapannya dijadikan satu di dalam satu map minimal atau dalam satu plastik, atau kami sarankan ditaruh di satu binder. Binder mungkin kalau binder lubangnya butuh banyak, beli binder yang catokannya cuma 2, itu lebih mudah. Biar bersambung, serinya akan terus berseri 1, 2, 3 dan sekarang seri ke-9. Jazakallah khair. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan 3 syurut la ilaha illallah, yang mana syarat itu harus terpenuhi. Karena ketika satu syarat aja ada yang tidak terpenuhi, konsekuensinya adalah berarti ada satu dalil yang tidak kita amalkan atau keskip. Dan di antara ciri khas daripada orang-orang yang menyimpang dari jalan Islam adalah mengambil satu ayat dan meninggalkan ayat yang lain. Bukankah umat yang Allah jadikan mereka umat yang mulia menjadi umat yang dibinasakan setelah mereka pilih-pilih ayat? Mereka mau kalau Nabi itu hanya Nabi Musa. Ada yang seperti itu. Ada yang mau Nabi itu setelah Nabi Musa tapi harus dari Bani Israel. Sehingga kelompok ini menjadi 2. Ada mereka setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, mereka terbagi menjadi 2 negara. Ada yang satu negara Yahuda, ada yang satu negara Samiri. Yang negara Samiri ini memiliki keyakinan tidak mau menerima Nabi selain Nabi Musa dan Harun. Padahal setelah meninggalnya Musa dan Harun banyak itu rentetan para nabi. Sehingga mereka cuma mau Musa aja dan Harun aja. Ini mau beriman dengan satu tapi tidak mau beriman yang lain. Begitu pula ini kebawa sampai ke zamannya Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu turun untuk mereka, semuanya dari Bani Israel. Malah jadi 2 kelompok. Maunya hanya Nabi Musa aja jadi Yahudi. Karena yang mau sama Nabi Isa jadinya Islam.
Islam di zaman itu. Tapi ada yang kekeh, ana maunya cuma Nabi Musa aja, nggak mau Nabi Isa, nggak ada mau pembaharuan. Jadilah ada Yahudi dan ada orang Islam. Sampai turunlah wahyu yang terakhir, kebagi lagi nih, ana maunya cuma Nabi Isa yang terakhir. Dari kalangan Bani Israel, nggak mau dari orang Arab. Pilih-pilih. Ya Nabi itu harus dari anaknya Yakub, dari anaknya Ishak. Gak mau dari anaknya Ismail. Nah, kemudian mereka menuduhkan bahwa Ismail adalah budak karena anak Hajar. Kemudian Ishak itu anak Sarah yang merdeka. Nabi itu harus anak orang merdeka, bukan anak budak. Kalau seandainya memang Hajar itu budak, ya namanya nasab itu kembali ke bapak, bukan ke ibu. Siapa yang bikin nasab dari ibu itu ya mereka juga. Ya bapaknya Nabi Ismail adalah orang yang merdeka, Nabiullah Ibrahim, Abul Anbiya. Tapi itulah rasa hasad yang muncul. Oh kok ternyata munculnya dari orang Arab, beda ras, rasis kan, beda ras nih orang Arab. Akhirnya mereka tolak. Mereka maunya Nabi dari Bani Israel aja, nggak mau dari Nabi dari bangsa Arab. Ditolaklah dan teruslah menjadi Yahudi dan Nasrani. Kemudian kaum muslimin di dalam tubuh Islam mau melakukan hal yang sama. Jangan sampai hanya mau mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang. Dan itu yang diulang-ulang. Lupa kalau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang adalah Allah yang azabnya pedih. Dia hanya mengambil yang mudah-mudahnya aja, yang ringan-ringannya aja, akhirnya bermudah-mudahan. Ada juga yang dia takut banget dari Allah, dari azab Allah. Saking takutnya lupa kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akhirnya overdosis, jadi ekstremis. Masalahnya ekstremisnya bukan kepada diri sendiri, kepada orang lain. Kepada diri sendiri tasamuh, memaafkan, kepada orang lain diungkit-ungkit kesalahannya. Oh ini gak sesuai dengan ancaman Allah, ini gak sesuai dengan ancaman Nabi, ini gak sesuai dengan ancaman ini. Semuanya disalahkan. Ekstremis. Dan yang terakhir ada orang yang tidak melihat ayat-ayat kasih sayang Allah, tidak melihat ayat-ayat adab Allah. Mereka hanya melihat dalil bahwa kita itu diperintahkan untuk mencintai. Akhirnya hanya berbicara tentang cinta. Dan ciri khasnya orang yang berbicara tentang cinta lupa bahwa Allah menurunkan azab sehingga ada neraka. Kemudian juga Allah menurunkan janji-janji yang kemudian ada surga. Lupa dengan surga dan neraka, akhirnya beribadah dengan cinta saja. Kelihatannya indah ya. Jargonnya kalau seandainya nggak ada surga dan neraka, apakah kita akan beramal? Seharusnya kita mencintai Allah hanya cinta saja. Dia lupa bahwa cinta itu akan kalah dengan kenyataan. Kenyataannya adalah surga dan neraka itu ada. Kan jargonnya kan, kalau seandainya surga dan neraka itu nggak ada, apakah kita akan tetap menyembah Allah? Maka seharusnya kita tetap harus menyembah Allah dengan cinta. Jawabannya, cintamu dikalahkan dengan fakta bahwa surga dan neraka itu ada. Ya seperti orang yang sudah dambakan anaknya kiai, ternyata dilamar sama ustadz lain gitu loh. Wah, astagfirullah. Secinta apapun kalau bukan akad, nggak sampai akad, ya udah cinta itu merelakan kan, kalah sama kenyataan gitu. Nah itu juga dalam agama, faktanya adalah Allah mengancam, faktanya Allah memerintahkan, memberikan motivasi, itu faktanya. Maka nggak bisa kemudian kita hanya mengandalkan cinta. Itu pertama. Kedua, orang yang hanya punya jargon cinta, lupa sama surga dan neraka, ujung-ujungnya lupa sama ketaatan dan maksiat. Ujung-ujungnya maksiatnya jalan, taatnya kadang-kadang bolong-bolong, sing penting cinta. Ada nggak yang seperti itu? Kayaknya nggak ada ya, anak Husnuzan. Nggak ada ya. Kalau anak bilang ada di sini, anak disuruh diceritakan mengada-ngada nanti. Nggak ada kayaknya. Ana hanya cuman menghayal. Kalau ternyata antum menemukan ada, ya berarti antum yang mengatakan ada ya. Ada nggak? Ada. Ada. Faktanya seperti itu. Ya namanya juga cinta menghapuskan akal pikiran. Dan padahal kita mengidentifikasi kenyataan ya dengan akal pikiran.
Dan kemudian kita mengetahui dalil itu dengan akal pikiran. Ini nanti kalau dipotong lagi, buktinya pakai akal. Allah musta'an. Namanya juga syubhat ya. Qaulul haq urida bihil batil. Nah, kemudian kita menyebutkan syarat-syarat yang terpenuhi tadi tujuannya adalah agar kita tahu bahwa ketika kita menemukan satu dalil yang kemudian dari dalil itu kita menyimpulkan, oh ada satu kesimpulan nih yang harus kita imani. Stop, jangan di situ dulu. Sinkronkan dengan dalil yang lain. Oh ada dalil yang kedua nih. Apakah kemudian kita simpulkan hanya dengan dua dalil ini? Stop. Sampai kita memahami dalil yang ketiga, keempat, kelima, sampai menyeluruh satu tuntutan difahami dengan benar, barulah kita boleh mengamalkan dan mengimani. Loh, kapan kita tahu bahwa yang kita imani ini sudah satu part? Bukan masih ada membutuhkan part-part lain yang lain. Kita bagaimana taunya? Taunya setelah para sahabat yang mereka menyaksikan langsung ilmu ini dari sumbernya, menjadikan ini satu part tertentu. Jadi nggak bisa kemudian kita ngambil satu ayat dari Al-Quran saja, kemudian kita imani, kita amalkan. Nggak bisa. Meskipun kalau kita melihat hikmahnya, para sahabat mereka belajar 5 ayat dengan tafsirnya, dengan hafalannya, dan sekaligus mengamalkan. Tentunya tidak sementah itu. Apa yang bisa diamalkan dari 5 ayat? Kecuali sesuatu yang sudah Rasulullah SAW rangkum, ini bisa diamalkan, amalkan. Dan gak bisa juga dengan hanya Al-Quran, harus ada dalil Al-Hadis. Al-Quran saja nggak bisa kita amalkan sendirian, harus ada al-hadis, penjelasan dari Nabi, apalagi satu hadis saja. Itulah kenapa kalau kita menjabarkan itu banyak-banyak, kumpulkan dalilnya agar kenapa bisa menyeluruh. Kok jadi banyak? Ya itulah Islam. Makanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kalau al-qaul wal amal qabla al-ilm, ilmunya satu part bersambung coming soon. Ya akhirnya labrak sana labrak sini, ujung-ujungnya oh ternyata saya salah. Allah musta'an. Dan itu kisahnya sangat banyak sekali orang yang beriman mengimani hanya satu part. Dan itu ada satu cuplikan video yang dikisahkan oleh Ustadz Ayat, bahwasanya ada salah seorang yang belajar dari bukunya Syekh Shaleh Fauzan, otodidak, kemudian mempelajarinya dengan dan Ustadz Ayat ini meriwayatkan langsung daripada Ustadz yang dimintai fatwa oleh sang korban ini. Jadi intinya anaknya belajar dari kitab Syekh Shaleh Fauzan dan mempelajarinya sendiri. Kemudian salah faham, kemudian pulang ke rumah mengkafirkan bapaknya. Ujuk-ujuknya anaknya nggak mau nyapa bapaknya. Ternyata bapaknya dikafirkan. Tapi ternyata masih ngobrol sama ibunya. Ya udah, kata bapaknya mah yang penting sama ibunya masih nyambung. Toh juga bapaknya nggak akur-akur amat sama anak biasanya kan, ketemunya kalau pas mau transfer doang. Kemudian ternyata tiba-tiba ketika masuk rumah, ibunya juga mengkafirkan si suami. Pak, jangan masuk ke rumah, kamu kafir. Mantap. Si bapak ini akhirnya bingung toh, karena semuanya itu mendadak, tanpa persiapan, tanpa ancang-ancang kalau mau sesat. Nggak janjian dulu. Ya udah, daripada nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan semakin jauh, ya udah kalian berdua tetap di rumahku, aku yang keluar. Keluarlah dia. Kemudian curhat ke Ustadz, yang Ustadz ini menceritakan ke Ustadz Ayat, ke Syekh ini. Kata Syekh ini kemudian jawabannya adalah, ya udah nikah lagi aja. Buka cabang, buka rumah yang lain. Rumah yang satu diusir, ya udah kamu cari rumah yang lain. Gitu Pak ya. Bukan tidur di teras. Ya. Kalau disuruh keluar dari pintu rumah Anda, bukan tidur di teras, buka pintu yang lain. Dan ibu-ibu juga diingatkan, jangan sia-siakan suami Anda, karena di luar sana banyak ibu-ibu yang siap membukakan pintu untuk suami Anda. Ya, ini biar ibu-ibu gak sembarangan asal ngusir suaminya ya. Wah, suamiku wis tuwek. Loh, justru yang tuwek-tuwek ini mateng. Ala kulli hal. Akhirnya dia menikah lagi dan punya rumah lagi. Sambil beberapa waktu berlalu, si istrinya akhirnya datang ke suaminya. Dan wallahu a'lam, kisahnya nggak begitu mengetahui dengan detail ditalak atau belum. Karena istrinya ini datang ke suaminya dan minta maaf.
ternyata yang dipelajari itu masih 1 part dan 2 part. Belum part berikutnya dalam bagaimana mensikapi orang lain. Akhirnya intinya apa? Minta maaf, kami yang salah. Oke, kami maafkan, kata si suami. Tapi saat ini saya sudah punya cabang lain. Kalau kamu mau menerimaku, ya udah terima juga rumah yang kedua ini. Kalau nggak mau, ya udah silakan keluar dari rumah. Kemarin saya suruh kalian tinggal di rumah ini, ya karena saya nggak tahu kalian ini mau kemana. Tapi sekarang sudah jelas, kalian sudah tahu nih salahnya kemana, dan kamu sudah harus tahu konsekuensi apa yang terjadi. Kalau mau menerimaku, ya udah terima dengan rumah yang kedua ini. Maksudnya dengan hubungan yang kedua. Kalau nggak mau, ya udah silahkan angkat kaki dari rumah saya. Tapi kisahnya nggak berlangsung ya. Jangan dipakai cara ini, Pak ya. Jangan dipakai cara ini untuk buka cabang. Ala kulli hal, syahidnya adalah di situ banyak sekali orang-orang yang main asal ambil 1 part dan 2 part, kemudian part ketiganya dilupakan, atau tiba-tiba masuknya di part keempat. Kenapa ketiganya kemana? Lagi hujan misalkan, nggak datang ke pengajian. Bisa jadi. Kemudian akhirnya main mengamalkan dan mensikapi orang-orang sekitar. Dan itu yang sering terjadi kan dulu. Ada teman-teman yang ngaji sunnah, tahu-tahu nggak mau nyapa tanggane. Ada orang yang ngaji sunnah, tiba-tiba ada yang jenggotan, bukannya sama-sama jenggotan, bukannya disalami, tapi lihat dia memang jenggotan, tapi lihat satu pengajian nggak sama kita. Ada yang seperti itu? Ada. Ingat ya, ini dari Anda yang masih muda, tapi bisa dipastikan ucapan yang Anda sampaikan adalah diamini oleh para senior-senior. Kalau ada pengajian yang menjadikan kita semakin suudzon dengan saudara kita yang lain, semakin merenggangkan hubungan kita dengan saudara yang lain, dari organisasi manapun mereka, pasti pengajiannya butuh diluruskan atau butuh dikoreksi. Mau itu kajiannya berjenggot panjang, mau itu cadaran, mau itu yang cadaran berjenggot. Kalau sampai keluar dari pengajian kok akhirnya nggak mau jawab salam dari saudaranya yang lain sesama muslim, atau nggak mau mengucapkan salam, atau nggak mau ruruan, nggak mau kumpul, maunya eksklusif, ngaji ini kadohan, kopi ini kekentalan, jajal espresso ini dicampur banyu, ben iso turu istirahat luwes pateng. Ngajinya biar bisa lebih fresh, kekentalan kopi sepet. Ala kulli hal, seperti itu ikhwah. Kita sudah sebutkan bahwa la ilaha illallah itu membutuhkan ilmu, sudah lewat. Kedua, kita juga membutuhkan keyakinan bahwa yang namanya la ilaha illallah itu juga butuh yakin. Bukan hanya ilmu ya, bukan hanya tahu. Gak cukup tahu aja, tapi juga diamalkan di hati, yaitu apa? Yakin. Kalau tahu tapi kok nggak yakin, tetap batal. Nah, setelah tahu dan kemudian yakin, kemudian kita juga harus nerimo. Nerimo itu ya gimana? Nggak menolak. Nggak menolak, ya nerima. Karena kenapa? Ada yang mereka beriman, yakin itu benar, tapi nggak nerimo. Kenapa? Karena ada konsekuensi. Kayaknya bener deh, Tuhannya cuma satu, itu ya masuk akal. Kayaknya kalau semua yang non Tuhan itu makhluk dan diutus, masuk akal deh. Tapi entarlah daging babi masih lebih enak, misalkan. Nah ini nggak bisa kemudian dia dikatakan oh dia yakin, dia benar, dia tahu, berilmu, dia Islam. Nggak bisa. Karena dia harus nerimo bahwa semua syariat Islam ini juga terkantung dalam la ilaha illallah. Dan kita masuk dalam poin yang keempat, yaitu syarat yang keempat, inqiyad al-munafilit tark. Inqiyad itu patuh. Yang tadi nerimo, yang keempat patuh. Jadi orang yang nerimo nompo tapi juga mau tunduk dengan apa yang ada di dalam konsekuensi la ilaha illallah. Itu yang dimaksudkan dengan inqiyad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Sifat dari seorang yang muhsin, orang yang memiliki derajat tertinggi dalam keislaman adalah yuslim wajhahu, pasrah patuh kepada
Allah Subhanahu wa taala, ilallahi azza wa jalla. Yang udah pasti berarti apa? Patuh dalam hal apa? La ilaha illallah, apa yang dipatuhkan? Ya patuh bahwa Tuhan yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya juga patuh, kalau kita patuh bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak disembah, kita juga harus patuh kepiye carane ibadah. Kan kita harus beribadah kepada Allah. Nah, juga kita harus tahu gimana cara ibadahnya. Itu yang dimaksudkan dengan patuh. Bukan kemudian bikin-bikin sendiri cara ibadahnya. Yang penting niat saya ibadah kepada Allah. Nggak bisa. Nggak bisa improvisasi. Karena yang namanya patuh, kata Allah, wa may yuslim, pasrah, patuh, mengarahkan wajhahu ilallah. Itu maksudnya ya berarti patuh dengan bagaimana cara ibadahnya kepada Allah. Kenapa kok harus patuh dengan caranya? Karena Allah lah yang meminta dirinya disembah, Allah pula lah yang menurunkan cara bagaimana beribadah. Berarti kalau ngaku-ngaku saya patuh sama Allah, tapi ketika Allah perintahkan untuk ibadah dengan cara tertentu kok nggak dilakoni, ya nggak bisa. Nggak bisa. Allah mintanya sholat itu 5 waktu, bukan seminggu sekali. Ya patuh. Seminggu sekali masih didiskon lagi jadi setahun 2 kali. Itu pun kalau nggak macet di mudik. Wah itu sangar itu. Nah itu patuhnya dari mana? Disuruh sholat aja yang sampai nabinya dalam pensyariatan sholat ini sampai dipanggil ke langit ke-7. Hanya satu-satunya ibadah yang penurunan wahyunya langsung dari Allah kepada Nabi kita, dipanggil ke langit ke-7, di Isra Mi'rajkan, sampai para sahabat itu kacau menghadapi kabar besar itu, disiksa, dikira gila karena kabar ini besar. Itu untuk sholat. Kok ujung-ujungnya ngakunya patuh, beriman tapi enggak manut. Nah itu. Dan firman Allah Subhanahu itu barusan surat Luqman ayat 22 ya. Saya tuliskan di situ Luqman 22. Silakan ditulis atau di searching. Masya Allah sekarang itu modern ya. Itu coba mungkin tulisannya bisa diklik. Ana sering loh kalau megang buku gini nih, sering kadang-kadang refleks aja tangan gini. Kok nggak ngezoom ya? Kebanyakan punya PDF kayak ini. Ilmunya lewat PDF bajakan. Allah musta'an. Yang kedua, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wa man ahsanu dinan. Lalu apakah ada yang lebih baik daripada agama? Ini pertanyaan yang menunjukkan jawaban ya. Istingkari. Apa ada yang lebih baik? Maksudnya ya ini yang paling baik. Agama seseorang yang patuh aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang berusaha memperbaiki dirinya dan menjadi orang yang baik. Muhsin, orang yang ihsan. Martabah tertinggi daripada keislaman ya, yaitu adalah orang yang berusaha menyempurnakan segala keislamannya, keimanannya. Intinya adalah bagaimana dia pasrah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika syariat itu turun, di balik syariat yang mewajibkan kita la ilaha illallah, bukan karena patuh kepada pengakuan manusia, bukan karena kita pengen dibilang alim, tapi karena Allah yang memberikan segalanya kepada kita meminta itu. Jadi misalkan kita disuruh sholat, ayo sholat 5 waktu yang rutin, males, ana gak munafik, ana gak mau munafik, berangkat ke masjid rapi-rapi, tapi hati saya mengingkari. Ana nggak khusyuk ketika sholat. Ya udah ketika ana nggak mau, belum khusyuk, belum mencintai. Nah ini bersembunyi di balik cinta, padahal malas. Padahal ana belum mencintai sholat, tapi ana memaksakan berangkat ke masjid. Ana nggak mau munafik, ana nggak mau so alim. Loh kita ke masjid itu bukan mau so alim dan alimnya, tapi karena wajib. Mau cinta nggak cinta, kita wajib sholat. Itu tadi loh. Cinta itu akan kalah dengan kenyataan. Mau kita belum cinta sholat, kenyataannya kita wajib sholat. Tapi anak belum khusyuk, ya tetap sholat. Gimana mau khusyuk kalau belum sholat?
Tapi ketika sholat gak bisa khusyuk, apalagi gak sholat, tambah gak khusyuk lagi kan, jelimet ya. Ala kulli hal, jawabannya gimana itu? Saya gak mau munafik, sholat tapi aslinya hatinya terpaksa, mending lebih baik gak sholat. Itu seperti orang yang gak mau dikenal sebagai munafik, tapi lebih menunjukkan syiar non muslim. Sopan ya, non muslim ya, aman ya, non muslim ya. Munafik itu apa? Menunjukkan amalan tapi hatinya mengingkari. Nah, orang yang hatinya mengingkari dan perilakunya mengingkari, apa namanya? Non muslim. Apa Pak? Nah itu Pak. Jenengan jauh dari nik Pak. Aman Pak. Ngapunten Pak, soalnya jenggot saya lagi diawasi Pak. Ini bukan saya takut, tapi cari aman. Sama aja Pak ya. Enggak punya orang dalam ya Pak. Itu yang dimaksudkan. Enggak mau kelihatan munafik kok malah menunjukkan kenon muslimannya. Sisan, bukan sisan ya jangan. Ya ala kulli hal. Itu yang dimaksudkan dengan patuh. Itu yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 125. Dan juga surat Az-Zumar ayat 54, firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasrah patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di sini penjelasannya juga lebih panjang, yaitu adalah banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya dalam bentuk syariat yang sebenarnya kita itu sedang diuji. Kok enggak enak ya? Syariat Islam ini enggak enak. Dan termasuk di antara syubhat dan syahwatnya orang-orang yang ingin menjauhkan kaum muslimin dari Islam adalah, mana ada orang bisa sanggup sholat dalam satu hari 5 waktu? Mana ada yang sanggup? Syariat macam apa ini? Kok membebankan hambanya untuk melakukan ketaatan 5 waktu? Kata orang yang berangkat kerjanya jam 5, pulangnya jam 8 malam. Kerjanya jam 7 sampai jam 8. Tujuhnya bukan sak jam ya. 13 jam bisa dilakukan. Oh iya gimana, pekerjaan itu kepepet. Lah iya kita sholat juga kepepet. Kepepet antara kita mau surga atau neraka. Cinta nggak cinta kan gitu. Kepepet. Nah kita maunya cuma surga, nggak mau neraka, kepepet. Oh berarti sholatnya kepepet, Islamnya kepepet. Lah iya faktanya gitu. Kan fungsinya neraka itu kan untuk nakut-nakuti orang yang nggak mau lebih. Udah mepet-mepet, jadi kecer. Itu Allah Maha mengetahui bagaimana sifat manusia. Adapun orang-orang yang memang mereka selalu pengen yang terbaik dalam keislamannya, dia nggak butuh kepepet-kepepetan. Dia sudah melakukan suatu hal yang jauh lebih baik. Sebelum adzan sudah berangkat, sebelum qomat sudah di masjid. Bukan ketika qomat baru wudu, dapat rakaat terakhir alhamdulillah dapat jamaah. Bukan seperti itu. Atau malah buka jamaah sendiri. Intinya syariat itu banyak sekali dan itu berat. Seperti contohnya kenapa kaum muslimin harus puasa, kemudian akhwat harus berjilbab, kenapa laki-laki jatahnya 2 kalau dalam warisan, kenapa laki-laki harus bekerja untuk anak, istri dan ibu, saudara perempuan, kenapa perempuan harus ta'zim kepada laki-laki, harus hormat kepada laki-laki, harus merawat anak, harus menjaga hartanya suami. Itu berat. Kenapa? Kok diatur-atur seperti itu? Kenapa harus patuh? Pertama karena itu adalah perintah Allah dan kita harus patuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Ana tulis hadisnya kalau enggak salah. Iya betul ya? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Oh enggak ana tulis. Enggak ana tulis karena hadis ini mukhtalaf. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Dan yang termasuk mendhaifkan adalah Imam Al-Albani. Ada penjelasannya panjang. Di sini ada Imam Al-Albani, ada Ibnu Rajab. Tapi secara arti sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama masih menukilkannya. Yaitu tidak sempurna keimanan seseorang sampai hawa nafsunya mau tunduk dengan apa yang didatangkan oleh agama. Bahkan para sahabat pun juga mereka yang dijanji surga oleh Rasulullah SAW nggak ada yang suka perang. Dalam surat Al-Baqarah apa? Sesuatu yang kalian cintai
bisa jadi itu adalah suatu hal yang buruk. Dan sesuatu yang kalian benci bisa jadi itu adalah hal yang baik. Menunjukkan kaum muslimin di zaman Nabi di masa keemasan, mereka juga ada suka dan benci. Siapa yang suka diajak perang panas-panas? Yang lakinya harus ninggalin rumah, lawang berangkat mondok aja susah, apalagi berangkat perang. Dan yang ditinggal ini anak pamit mudik seminggu, pulang ke tempat kembali kerja, berat. Apalagi pamitnya perang, gak ada jaminan pulang. Sing dipamiti ini jaminannya adalah imma suaminya akan pulang lagi dengan luka-luka atau tidak akan pulang sama sekali. Berat. Itu perjuangan di masa itu. Alhamdulillah kita sudah melewati masa-masa itu. Tapi dengan itu hawa nafsunya, keinginan nyaman-nyamannya harus mau dikalahkan, tunduk dengan apa yang Rasulullah bawa. Yang kelima, syarat yang berikutnya adalah as-sidqu al-munafi lil kadhib. As-sidqu itu jujur. Lawan katanya adalah dusta. Atau membenarkan, lawan katanya mendustakan. Harus jujur. Setelah patuh, setelah nerimo juga jujur. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu akidah dalam diri kita sendiri dan antara kita dengan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada diri sendiri saja kita masih berbohong, lalu bagaimana dengan orang-orang sekitar kita? Salah satunya yang paling sering orang itu membohongi diri sendiri. Ini dia membohongi diri sendiri. Pada dasarnya hatinya dia sedang rancu, tapi dia sering mencari pembenaran. Yaitu apa? Saya tidak perlulah sampai sholat-sholat. Yang penting saya gak pernah nyalah ke orang lain. Saya gak pernah jahat. Kalau orang butuh saya kasih. Orang butuh bantuan saya bantu. Gak pernah saya ganggu orang. Anak saya kasih makan. Mau sekolah saya sekolahkan. Gak usah. Mungkin saya gak sholat gak apa-apa. Tapi yang penting saya bukan orang yang jahat. Pada dasarnya dia berbicara seperti itu dalam kondisi hatinya rancu. Kenapa? Karena orang berangkat sholat itu bukan kebutuhannya Allah untuk disembah, tapi kebutuhan si hamba sendiri. Buktinya apa? Tanyakan kepada orang-orang yang mu'allaf. Tanyakan kepada orang-orang yang akhirnya dari jauh agama kemudian mendekat kepada agama. Apa yang mereka rasakan pertama kali? Sholat itu adem. Sholatnya di Bahmuda AC-nya nyala semua. Ternyata tenang sholat itu. Nikmat. Dan kita yang dari kecil sholat terus, alhamdulillah mungkin tidak meninggalkan sholat, gak pernah meninggalkan sholat, kecuali ketika sakit, gak tahu betapa perubahan sholat itu besar. Sampai kita akan mau memperbaiki kemampuan sholat kita. Tapi kalau kita mau muhasabah, berapa sering ketika kita bangun pagi, apa yang kita pikirkan? Aduh, lupa absen. Aduh, nanti ada rapat. Aduh, lali durung ngirim paving. Waduh, keripiknya durung digoreng. Pertanyaannya, itu masalahnya berbahaya buat keluarga kita tidak? Tidak. Masalah yang kita pikirkan itu masalah-masalah simpel. Dan kita nggak cemas di situ. Bangun pagi pikiran kita, wah anakku durung mangan ya. Masih makan apa ya? Sesimpel itu kemudian kita akhirnya, ya tak kerjalah nanti dapat makanan. Sesimpel itu, pikiran kita bisa tenang bahkan dalam himpitan ekonomi. Gak yang sampai kalut, gila, stres, pikiran banyak numpuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang lapangkan hatinya ketika menghadapi masalah yang besar, seolah-olah ya masalah seperti itu aja. Berangkat ke kasur, ketiduran lagi. Itu nikmat loh itu. Dibandingkan dengan orang yang berangkat tidur, berusaha tidur sampai minum obat agar bisa tidur. Saking kacaunya pikiran. Salah satu nikmat yang kita sholat, kita butuh kepada sholat adalah kita mau sebanyak apapun pikirannya, belum nyetel alarm sudah kesirep. Ana tanya ke antum, berapa kali istri antum mengirim voice note ketika pagi hari rekaman ngoroknya antum? Nggak relate ya? Ana sendiri berarti. Pagi hari dapat kiriman voice note dari istri, oh tadi malam ngorok lagi ana. Kalau enggak, tadi malam dapat kiriman, ana ngelindur. Sebanyaknya pikiran, belum besok belajaran ngajar apa ya, mau persiapan materi kajian dan sebagainya. Banyak pikiran ini taruh di kasur lama. Itu nikmat.
Bahkan saking nikmatnya keimanan ini, pasukan Badar di hadapan musuhnya cuman bawa pisau kecil-kecilan, musuhnya 1000 full pasukan dengan pedangnya, tombaknya, panahnya. Pasukan Badar yang cuma 313. Apa yang tertimpa menjelang pertempuran? Ketiduran. Pedangnya sampai jatuh. Itu kalau seandainya kita melihat Arab perang keturun. Kita aja mau berangkat naik kereta nggak bisa tidur, apalagi besok akad misalkan nggak bisa tidur ya, besok akad nggak bisa tidur, kepikiran ini depan musuh mau perang, pedangnya jatuh karena ngantuk ketiduran, microsleep. Kenapa? Karena saking tenangnya. Itulah keislaman. Jadi istilahnya segala kesusahan tadi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita, hawa nafsu kita harus mau nggak mau tunduk kembali kepada sahabat tadi yang menemukan syariat ini susah. Tapi mereka tahu di balik kesusahan ini adalah ada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Itu yang dimaksudkan dengan apa itu? Inqiyad. Bukan ya? Kita masuk dalam jujur. Jujur, kita sudah masuk dalam jujur. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira akan ditinggalkan begitu saja berbicara ayyaqulu amanna, aku beriman dengan Allah, wa hum la yuftanun. Apakah cukup dia ngaku aku beriman dengan Allah kemudian enggak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, orang-orang sebelum mereka, orang-orang setiap generasi kita, sebelum generasi Islam, mereka yang Islam dengan syariatnya masing-masing, setiap yang masuk Islam pasti diuji. Adapun umat ini, ujian kita, fitnah terbesar kita adalah harta. Itulah biasanya orang yang hijrah gulung tikar. Sebelumnya motornya Innova, setelah hijrah jualan pop es. Sering kan? Sebelumnya Masya Allah rumahnya bagus, magrong-marong, setelah hijrah jualan kebab. Sering terjadi. Istrinya biasanya kesana kemari, ada arisan, tahu-tahu ikutan jualan sama suaminya. Itu sering terjadi. Bahkan ada yang sampai kondisinya nggak bisa diceritakan, sangat parah. Ya itulah ujian umat ini. Kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna, apakah mereka mengira mereka akan cukup ditinggalkan begitu saja untuk ngomong amanah, wa hum la yuftanun, tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sudah kami uji generasi sebelumnya dengan ujian yang sangat berat, sampai seorang nabi Ayyub diuji dengan ujian yang sampai kehilangan semuanya selain keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, agar Allah membedakan mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang mereka itu bohong. Dia cuman bohong, membohongi dirinya sendiri. Jujur menunjukkan apa? Dalam menerima syariat ini ya harus jujur kepada diri sendiri. Kalau seandainya pada diri sendiri saja nggak jujur, lalu bagaimana dengan orang lain? Ala kulli hal. Itu tadi ya yang kita sebutkan ya, orang yang mengatakan aku baik kepada orang lain tapi nggak baik kepada Allah. Gitu gimana itu? Dia baik kepada manusia tapi kepada Allahnya nggak diperbaiki. Itu kan membohongi diri sendiri. Dia tahu dia bohong dan dia pura-pura baik-baik saja dalam kebohongannya. Itu kasihan itu. Yang kedua firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat pertama, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kata Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Apabila datang orang-orang munafik, mereka akan ngomong, "Nashhadu innaka la rasulullah." Ya Rasulullah, kami bersaksi engkau adalah rasul. Itu orang-orang munafik. Bersaksi di hadapan Nabi bahwa Nabi adalah nabi. Kemudian Allah menjawab omongan mereka. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu kok kalau engkau itu adalah rasul. Tidak perlu sampai orang-orang munafik ini bersaksi bahwa Rasulullah adalah rasul. Allah Maha tahu dan Allah tahu kok kalau Nabi Muhammad itu rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kemudian kata Allah, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik mereka berdusta. Jadi ini kembali ke masing-masing. Jadi intinya tauhid itu akan relate kalau kita muhasabah diri. Tapi kalau untuk noting orang lain nggak bisa.
Nah, kamu ini berimannya itu jujur apa enggak? Ya gimana mau tahu kita jujur apa enggak? Orang lain. Lawang di hati ya. Lawang Nabi Muhammad aja sallallahu alaihi wasallam enggak tahu hatinya orang-orang munafik. Jujur apa enggak? Sampai Allah turunkan firman-Nya bahwa orang munafik itu bohong. Menunjukkan bahwa ya urusan jujur dan tidak itu kembali kepada diri sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'alan nar." Barang siapa, tidaklah ada satu orang pun yang dia bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala tiada sesembahan yang berhak selain dirinya, dan juga bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya, sidqan min qalbihi, jujur daripada hatinya, illa harramahallahu 'alan nar, Allah akan haramkan dirinya daripada api neraka. Tapi yang mengharamkan dirinya dari api neraka Allah ya, Allah, bukan tokoh agamanya. Apalagi sampai dijemput sama tokoh agamanya, dimatikan nerakanya. Sangar. Itu menunjukkan apa ya? Memaksakan cinta bisa lebih besar dari kenyataan itu. Hadis yang berikutnya, hina 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Arabiyya syara'i' al-Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang Badui syariat Islam. Orang Badui ini karakternya simpel-simpel, pendek-pendek. Ya karena tinggalnya jauh daripada peradaban dan pendidikan. Hidupnya yang penting bermanfaat, cepat, singkat, sat-sat. Nah, itu orang Badui ini. Nah, jadi kalau di kota kok pingin hidupnya yang simpel-simpel, kajian-kajian kalau bisa jadikan 2 menit semua. Nah, ini tinggal di kota pingin jadi Badui. Nabi mengajarkan kepada orang Arabi syariat Islam. Kemudian kata orang Arabi ini, "Wallahi ana tidak akan menambahkan apapun dari apa yang diajarkan Nabi." Ya udah, itu meskipun sedikit, ya udah sedikit itu aja. Pengen tak patengi. Ana mau enggak mau nambahi lagi. Wala anqas minha. Ana juga enggak mau mengurangi. Yang disuruhkan ABC, ya udah ABC aja, enggak lebih, enggak kurang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aflaha in sadaq." Dia telah menemukan arti daripada keislaman ini, sukseslah ya. Kalau seandainya dia jujur dari omongan tadi. Jadi harus jujur. Minimal kepada diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, syarat yang ke berapa itu? 6 ya. Adalah ikhlas. Semua itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahid dinul khalis." Ala lillahid dinul khalis. Tidaklah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala agama ini yang ikhlas. Murni memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah seorang hamba itu diperintahkan kecuali untuk ikhlas kepada Allah, mengikhlaskan, mengesahkan Allah hanya untuk Allah saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi taala. Bukan karena mertuanya ternyata berjenggot, enggak. Ana pengen hijrah. Kenapa? Karena pengen dapat akhwat bercadar misalkan. Itu niatnya wallahu alam. Ana pengen belajar agama, pengen hijrah, pengen memperbaiki keislaman ana biar punya circle orang-orang yang ngaji. Pengen cuma punya circle, punya teman tongkrongan yang nyambung, atau pengen supaya ya apa aja ya, bisa dapat pekerjaan misalkan. Ternyata bosnya jenggotan. Nah, biar bisa kerja, syaratnya ternyata harus sholat 5 waktu. Ya udah dia latihan sholat 5 waktu, bangun subuh, biar bisa kerja. Ada ya? Pekerjaan mensyaratkan sholat 5 waktu, ada ya? Ada. Itu cara ngeceknya gimana ya HRD? Nah, di absen. Sabda Nabi yang berikutnya, "As'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling bahagia menerima syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengatakan qala la ilaha illallah ikhlas daripada hatinya, memang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir sebenarnya ada kelewatan cinta. Tapi cinta ini pembahasannya cukup lebar. Tadi sudah ana spoiler ya pembahasan tentang cinta ini. Karena memang cinta ini bahaya. Karena siapapun di antara kita mengenal apa itu cinta. Tapi tidak semua di antara kita tahu firman-firman Allah tentang kasih sayang Sang Rabb. Tidak banyak di antara kita tahu bahwa Allah itu maha pedih azabnya. Tapi setiap kita pasti tahu apa itu cinta. Karena itu muncul daripada hati kita. Bahkan kadang-kadang kita berharap roja. Dan kadang-kadang kita juga takut khauf. Kadang-kadang juga kita kaitkan dengan cinta. Seolah-olah cinta itu mendominasi dalam diri kita. Nah itu nanti kita akan bicarakan. Karena cinta itu juga ibadah. Bahaya kalau sampai salah alamat. Bisa berantakan semuanya. Maka kita langsung ujungkan ke akhir. Yaitu adalah semua itu syaratnya adalah harus mengingkari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau seandainya semua diyakini, berilmu bahwa Allah yang disembah, patuh, nurut, ikhlas, nggak bisa sih. Ikhlas kalau seandainya ada yang lain. Tapi bersama dengan itu dia mengetahui bahwa ada eksistensi Tuhan yang lain yang layak disembah. Batal semua. Rusak semua. Kok bisa rusak? Ya tujuan dari tadi semua adalah mengikhlaskan lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kok mengakui adanya eksistensi Tuhan yang lain, berantakan semuanya. Maka syarat yang ke-8 ini sebenarnya yang terakhir, tapi kita jadikan ke-7 adalah harus meniadakan semua selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi yang merasa Tuhannya enggak hanya satu, enggak usah tersinggung dengan ucapan ana. Enggak usah tersinggung dengan syariat Islam. Ini bukan radikal, tapi ini Islam. Ayo lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu adalah masing-masing. Enggak usah ngurusin agamanya orang Islam. Orang Islam Tuhannya cuma satu. Kita enggak bakal ngisruh itu hanya yang banyak. Tapi jangan kisruhi kami yang Tuhannya satu. Pancasila kita adalah ketuhanan yang Maha Esa kok. Ya salam. Jadi dalil kita Al-Quran apa Pancasila? Nah, mau ke di bawah di mana nih ucapannya nih? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari semua yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka telah diharamkan darah dan hartanya. Maksudnya adalah dia menjadi seorang muslim yang enggak boleh ditumpahkan darahnya, yang harus dilindungi kehormatannya, hartanya dan sebagainya. Ya tentunya ini bukan berarti kemudian yang lainnya boleh ditumpahkan ya. Ada pembicaraannya nanti adalah bagaimana dengan non muslim yang sama-sama berupaya menjaga keamanan bersama dengan kaum muslimin. Maka juga mereka harus dijaga keamanannya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan urusan nanti pahala, perhitungan dan sebagainya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya harus mengingkari. Nah, dari semua dalil yang kita temukan, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, kemudian shadiqan min qalbihi, kemudian di sini wa kafara bima yu'badu min dunillah. Kok syaratnya jadi banyak? Man qala la ilaha illallah kok jadi banyak versinya? Ini bukan mengada-ngada, tapi memang Rasulullah memberikan gambaran, tuntutan dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Itu memang enggak sesimpel cukup tahu aja, yang penting yakin. Enggak. Kalau kemudian yang penting yakin la ilaha illallah, ya berarti dalil-dalil yang lain tadi kemana larinya? Di sini misalkan yang disebutkan harus mengingkari apa yang disembah selain Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda Nabi juga bersabda. Nah hadis ini mau dikemanain? Kemudian harus jujur daripada hatinya, harus patuh dengan perintah-perintahnya. Ini hadis mau dikemanain? Kalau diimani yang namanya tauhid la ilaha illallah, sing penting yakin. Betul, memang harus yakin. Tapi nggak cukup cuman yakin. Harus patuh, harus yang lainnya. Maka inilah kita itu syariat Islam yang insaf, yang tengah. Itu adalah dengan apa? Dengan mengumpulkan semua yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, tidak pilih-pilih, tidak ditolak semua atau tidak diterima sebagian, tapi diterima semuanya. Udkhulu fis silmi kafah.
Taib, jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار